Selamat pagi Madiaku, bagaimana nih kabarnya? Bu Elva berharap kita masih tetap semangat dan juga sehat terus ya. Kita saat ini bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk sekolah minggu meskipun secara online. Oke, nah Madiaku, hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Terlebih dahulu kita nyanyi Firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ku buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyi lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, oke Madiaku, saatnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita bersama-sama belajar dari pelajaran kita hari ini. Oke, Bu Elva akan bimbing kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami boleh sekolah minggu dengan baik. Dengan adanya media yang kami gunakan, biarlah kami gunakan untuk kebaikan kami bersama, terlebih untuk pertumbuhan iman kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal hingga selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Madiaku, dalam triwulan ini kita telah belajar tentang banyak sekali ya. Allah yang mengasihi, Allah yang menyertai, Allah yang menolong, Allah yang menghibur, Allah juga yang memelihara dan memberkati kita. Kita juga belajar bagaimana kita dapat mencontoh atau meneladani sifat Allah, yaitu kita dapat berbuat baik kepada semua orang. Mari kita mengingat lagi pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bersama di triwulan ini ya. Nah, Madiaku, mengapa sih kok kita perlu mengingat? Karena dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ternyata firman Tuhan itu berguna untuk kita nih Madiaku, dalam kita menjalani hidup kita selama di dunia ini ya, karena kita berhubungan dengan Tuhan dan juga orang lain. Jadi kita perlu mengingat ya, karena segala tulisan firman Allah nih, firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar kita. Pastinya untuk kamu tuh salah loh, menyatakan kesalahan kita. Dan yang penting adalah memperbaiki kelakuan kita. Jadi setelah kita tahu kalau kita salah, kita dapat memperbaiki nih kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi tidak salah lagi dalam kita menjalani hidup kita. Oke Madiaku, yuk kita ingat-ingat lagi. Oh iya,
di lembar tugas murid ada banyak sekali kegiatan ya di sana. Silahkan Madiaku kerjakan untuk mengingat-ingat lagi. Oh ya, ini jawabannya apa ya? Gak apa-apa deh kalau Madiaku lupa-lupa ingat. Madiaku bisa cari lagi lembar tugas murid yang lalu-lalu. Nah, bisa dicari jawabannya di sana ya. Dan pastinya Madiaku bisa mencari jawabannya di Alkitab ya. Jangan cari di Google. Oke. Nah, hari ini kita akan mengingat coba dari pelajaran yang pertama, yaitu apa coba? Wah, ternyata ingat semua ya. Nah, pelajaran yang pertama adalah Yusuf menghibur. Ceritanya pada waktu itu, meskipun Yusuf itu dibuang oleh saudaranya, dianiaya oleh saudaranya, tapi ketika ayah mereka meninggal, Yusuf masih tetap menunjukkan kebaikannya dengan cara menghibur mereka yang sedang sedih. Meskipun saudaranya waktu itu takut ya, wah ini kalau ayahnya gak ada, bisa jadi Yusuf malah balas dendam nih kepada saudara-saudaranya. Tapi ternyata yang dilakukan Yusuf adalah baik, perbuatan baik, yaitu Yusuf mau menghibur. Meskipun saat itu Yusuf juga merasa sedih ya karena ayah tersayangnya itu meninggal. Ya, itulah pelajaran yang pertama. Nah, sekarang pelajaran yang kedua, yaitu Tuhan memanggil Musa. Masih ingat gak bagaimana cara Tuhan memanggil Musa saat itu? Ya, betul sekali. Dengan adanya pohon yang terbakar ya di sana, tapi tidak membakar habis pohon itu, tapi ada apinya dalam pohon itu. Ya, itulah cara Tuhan memanggil Musa. Dan Musa mau nggak ya kira-kira dipanggil oleh Tuhan? Pastinya mau ya dipanggil oleh Tuhan. Meskipun di pelajaran selanjutnya, di pelajaran ketiga, yaitu tentang Musa diberi kemampuan, meskipun Musa merasa bahwa dia tidak memiliki kemampuan di dalam menghadapi orang ya. Dan di di pelajaran yang ketiga, Musa diberi kemampuan oleh Tuhan ya. Lalu pelajaran yang keempat, yaitu Harun menjadi penolong. Nah, karena Musa saat dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan, Musa merasa bahwa dia berat lidah atau tidak bisa berbicara di depan banyak orang, kesulitan. Ya, makanya Tuhan mengutus Harun menjadi penolong untuk Musa. Ya, Harun itu siapa? Ingat? Oke, ya, Harun itu adalah saudaranya Musa sendiri. Nah, lalu di pelajaran yang kelima, aku disertai Allah. Nah, ingat gak Madiaku, bagaimana perjuangan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir? Ya, mereka mengalami kesulitan karena Fir'aun yang saat itu memimpin Mesir itu tidak mengizinkan, tapi akhirnya mengizinkan bangsa Israel untuk ya udah deh nggak apa-apa keluar dulu ya. Tapi ternyata Fir'aun mengejar bangsa Israel. Nah, di dalam perjalanan, terlebih saat di Laut Teberau, gimana, ingat gak? Ya, Firaun dan juga prajuritnya, tentaranya, semuanya tenggelam di laut itu, sedangkan bangsa Israel bisa lolos karena penyertaan siapa? Penyertaan Tuhan. Nah, akhirnya di situ di pelajaran ke-6, Musa dan juga Miriam memuji Tuhan karena Tuhan telah menolong mereka. Ya, ingat gak ingat? Oke, kita lanjut ya. Lalu di pelajaran ke-7, aku dipelihara Tuhan. Ya, saat mereka atau bangsa Israel itu mengalami atau menjalani perjalanan menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan,
bangsa Israel merasa bahwa Tuhan itu tidak memeliharanya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Ya, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memelihara mereka dengan memberikan roti mana. Ingat? Iya, Tuhan memberikan roti mana untuk mereka bisa nikmati. Tapi ada beberapa aturan ya di sana ya, yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, diingat-ingat lagi, apa sih aturannya? Apa sih roti mana itu? Ya, oke, kita lanjut lagi. Lalu di pelajaran ke-8, Yitro itu berkunjung. Nah, siapa Yitro itu? Masih ingat Madiaku? Ya, Yitro adalah mertua dari Musa. Nah, waktu itu Yitro dan juga anaknya, yaitu yang menjadi istri Musa bernama Zipora, serta anaknya Gersom dan juga Eliezer, mereka dibawa oleh Yitro untuk berkunjung atau menemui Musa karena letak mereka itu tidak begitu jauh ya. Makanya Yitro mengunjungi Musa membawa istri dan juga anak-anaknya. Nah, bagaimana? Apa yang dilakukan Yitro saat berkunjung? Ya, Yitro sopan meskipun itu di menantunya, tapi Yitro berkunjungnya dengan sopan. Nah, saat kita berkunjung juga ya harus memperlakukan diri kita dengan sopan ketika di rumah orang lain. Nah, lalu setelah itu Yitro, ini pelajaran 9, Yitro memberi nasihat kepada Musa karena saat itu ada banyak orang Israel yang mengantri dari pagi, siang, sampai malam. Itu enggak habis-habis. Akhirnya karena Yitro melihat hal itu, Yitro memberi nasihat, memberi masukan kepada Musa. Caranya begini aja, ini kayaknya lebih baik deh. Nah, akhirnya diterima nggak ya sama Musa? Ya, diterima ya. Wah, kalau ini nasihat yang baik, kita memang patut menerimanya. Tapi kalau nasihat yang kurang baik, lebih baik kita dipikirkan lagi ya. Oke, nah tapi biasanya kalau nasihatnya dari orang tua pasti baik loh untuk kita. Jadi kita dapat belajar ya dari pengalaman Yitro dan juga Musa. Nah, lalu lanjut lagi pelajaran 10. Aku menyembah Tuhan, yaitu berbicara tentang hukum Tuhan. Hukum Tuhan dari hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Masih ingat? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung lalu disembah. Lalu jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Wah, itu di pelajaran ke-10 ini berbicara hubungan kita dengan Tuhan ya. Ingat nggak kalau kita kaget? Iya, ingat ya, kalau kita kaget kita copot atau oh my god, itu berarti kita atau oh Tuhan Yesus, itu berarti kita sudah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ya. Tapi kalau saat kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan, kita mengkhususkan hidup kita atau diri kita kepada Tuhan, kita menyebut nama Tuhan, itu kita tidak menyebutnya dengan sembarangan ya, tapi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ya, itulah yang kita pelajari di pelajaran 10. Lalu pelajaran 11, menghormati orang tua, itu hukum Tuhan yang kelima loh. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Ya, diingat ya bagaimana kita harus menghormati orang tua. Bagaimanapun itu, kita bersyukur kita dilahirkan, dibesarkan, dididik dalam keluarga itu. Jadi kita perlu menghormati orang tua. Nah, lalu
Lalu pelajaran yang kemarin kita pelajari bersama, yaitu aku menghargai orang lain, yaitu hukum Tuhan dari hukum yang ke-6 sampai hukum yang terakhir, yaitu yang ke-10. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini. Ya, itu adalah hukum yang ke-6 sampai 10 ini mengatur tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau kita hidup sekarang ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk saling menghargai, bukan cuman menghargai kepada saudara kita terus saudara seiman kita saja, tidak, tapi kita diminta oleh Tuhan untuk menghargai semua orang, siapapun itu. Kita menghargai mereka, entah dia umurnya lebih tua, apalagi ya, atau umurnya lebih muda dari kita tetap harus menghargai, karena kita diminta untuk menghargai semua orang. Ya, itulah Madiaku yang kita pelajari di triwulan kita pada triwulan ini, triwulan yang kedua ini ya. Oke, silahkan kita mengingat lagi, kita mencoba untuk memperbaiki diri kita ya. Oh iya, kita semakin dinyatakan nih kesalahan kita itu di mana ya, dan kita memperbaiki diri kita, serta kita minta pimpinan Tuhan untuk terus berada dalam kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kita ya, dari pelajaran sekolah minggu pastinya. Oke, karena dari pelajaran sekolah minggu kita belajar juga dalam Alkitab yang menjadi pedoman tuntunan hidup kita sebagai anak Tuhan. Oke Madiaku, itulah yang kita dapat pelajari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi minggu depan. Oh ya, terima kasih ya karena Madiaku terus setia, tetap mau mengikuti sekolah minggu meskipun secara online. Oke Madiaku, kita akan berdoa. Bu Elva akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami di dalam kami boleh bersekolah minggu, terutama di dalam triwulan yang kedua ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami. Bahkan saat ini kami boleh diingatkan kembali di dalam pelajaran kami. Dan biarlah kiranya Tuhan akan memampukan kepada setiap kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.